Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, you subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Di tengah masyarakat informasi ini, siapa sih yang tidak kenal istilah teknologi informasi? Bahkan sekarang, istilah teknologi informasi sudah bergeser menjadi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. TIK ini berhubungan dengan penggunaan komputer, elektronik, telekomunikasi, internet, video, dan teknologi-teknologi lainnya. Perkembangan TIK memungkinkan konektivitas bukan hanya antar manusia saja, namun juga konektivitas things. Inilah IoT. Orang pun semakin intensif mendayagunakan TIK sebagai agen perubahan, as agent of change, dan sarana pendukung, as supporting facility. Untuk standarisasi profesi bidang TIK, Indonesia mengacu kepada SEARCC atau Southeast Asia Regional Computer Confederation, yang merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional ICT dari negara-negara Asia Tenggara. Salah satu hasilnya ialah SRIGPS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization, yang merumuskan standarisasi profesi bidang TIK. Jadi, profesional TIK menurut model ini terdiri atas 1. Programmer, merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan, yakni ada supervise atau terbimbing, ada moderately supervised atau madya, dan ada independent atau managing atau mandiri. 2. System analyst, merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan analisis dan desain terhadap suatu sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Analisis dan desain merupakan kunci awal untuk keberhasilan suatu proyek berbasis komputer. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer. 3. Project manager, merupakan pekerjaan untuk melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi atau berbasis komputer. Level ini adalah level pengambil keputusan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer, tergantung pada kualifikasi proyek yang dikerjakannya. 4. Instructor, berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer. 5. Spesialis, pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, pekerjaan ini hanya memiliki 1 level saja, yaitu independent atau managing atau mandiri, dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli di bidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Pekerjaan spesialis ini terdiri pula atas data communication, database, security, quality assurance, IS audit, system software support,
distributed system, and system integration. Sejarah etika profesi TIK atau etika komputer. 1. Era 1940 sampai 1950-an. Munculnya etika komputer sebagai suatu bidang studi dimulai dari Profesor Norbert Wiener. Selama Perang Dunia II, profesor ini membantu mengembangkan suatu meriam anti pesawat yang mampu menembak jatuh suatu pesawat tempur yang melintas di atasnya. Pada perkembangannya, penelitian di bidang etika dan teknologi tersebut akhirnya menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics atau the science of information feedback system. Konsep cybernetics tersebut dikombinasikan dengan komputer digital yang dikembangkan pada waktu itu, membuat Wiener akhirnya menarik beberapa kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang sekarang dikenal dengan sebutan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pada tahun 1950, Wiener juga menerbitkan suatu buku yang monumental berjudul The Human Use of Human Beings. Buku Wiener ini mencakup beberapa bagian pokok tentang tujuan hidup manusia, 4 prinsip-prinsip hukum, dan etika di bidang komputer, termasuk diskusi tentang masalah-masalah pokok dalam etika komputer dan contoh topik kunci tentang etika komputer. 2. Era 1960-an. Don Parker dari Sri International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Parker melakukan riset dan mengumpulkan berbagai contoh kejahatan komputer atau aktivitas lain yang menurutnya tidak pantas dilakukan oleh profesional komputer. Dalam perkembangannya, Parker menerbitkan Rules of Ethics in Information Processing atau peraturan tentang etika dalam pengolahan informasi. Parker juga dikenal menjadi pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin perkembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machinery atau ACM. 3. Era 1970-an. Era ini dimulai ketika sepanjang tahun 1960, Joseph Weizenbaum, seorang ilmuwan komputer, menciptakan suatu program komputer yang disebut ELIZA. Dalam eksperimen pertamanya, ELIZA diciptakan sebagai tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien yang akan diobatinya. Beberapa dokter jiwa melihat ELIZA sebagai bukti bahwa komputer akan segera melakukan otomatisasi psikoterapi. Weizenbaum juga menerbitkan buku, judulnya Computer Power and Human Reason, tahun 1976, yang menyatakan banyak gagasan dan pemikiran tentang perlunya etika komputer. Perkembangan etika komputer di era ini juga diwarnai dengan karya Walter Meiner yang memperkenalkan istilah computer ethics untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakaian teknologi komputer waktu itu. Pada periode tahun 1970 sampai 1980, Meiner banyak menghasilkan minat pada kursus tentang etika komputer setingkat universitas. Dan tahun 1978 mempublikasikan Starter Kit in Computer Ethics tentang material kurikulum dan pedagogi untuk pengajar universitas dalam pengembangan etika komputer. 4.
Era 1980-an. Tahun 1980-an, sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi membahas tentang kejahatan komputer yang disebabkan kegagalan sistem komputer dan invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, serta perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Pertengahan 80-an, James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel yang berjudul What is Computer Ethics? Sebagai isu khusus pada jurnal Metafilosofi. Di era ini juga ada Deborah Johnson dari Rensselaer Polytechnic Institute yang menerbitkan buku teks Computer Ethics tahun 1985. 5. Era 1990-an sampai sekarang. Tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks dan artikel menunjukkan keanekaragaman yang luas tentang topik mengenai etika komputer. Para ahli komputer di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menyelenggarakan Ethicom sebagai rangkaian konferensi yang dipimpin oleh Simon Rogerson dan dimulai pada tahun 1995. Selain itu, ada juga konferensi besar tentang etika komputer, yakni CP atau Computer Ethics Philosophical Inquiry yang dipimpin oleh Jeroen van Hoven. Dan ada juga dilakukan riset terbesar etika komputer di Australia yang dipimpin oleh Chris Simpson dan Johannes Weckert. Perkembangan yang sangat penting adalah tindakan dari Simon Rogerson dari De Montfort University, UK, yang mendirikan Center for Computing and Social Responsibility. Selain itu, pada tahun 1990, Donald Gutenberg mempelopori suatu pendekatan yang berbeda dalam melukiskan cakupan khusus bidang etika. Dalam pandangan Gutenberg, etika komputer harus dipandang sebagai suatu cabang etika profesional yang secara khusus berkaitan dengan standar kode dan praktik yang dilakukan oleh para profesional di bidang komputasi. Menurut Oxford Dictionary, komputer adalah mesin elektronik yang dapat menyimpan, mengorganisir, dan menemukan informasi, menjalankan proses dengan angka dan data lain, serta mengendalikan mesin lain. Lalu, apa itu etika komputer? Etika profesi TIC sering diistilahkan dengan etika komputer. Menurut James Moore, etika komputer merupakan analisis sifat dan dampak sosial dari teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi yang sesuai dengan kebijakan untuk penggunaan etis teknologi tersebut. Menurut Computer Ethics Institute, ada 10 perintah etika komputer. 1. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. 2. Jangan mengganggu pekerjaan komputer orang lain. 3. Jangan mengintip file komputer orang lain. 4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. 6. Jangan menyalin atau menggunakan perangkat lunak berpemilik yang belum Anda bayar. 7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi atau kompensasi yang sesuai. 8. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain. 9.
Anda harus memikirkan konsekuensi sosial dari program yang Anda tulis atau sistem yang Anda desain. Dan 10, Anda harus selalu menggunakan komputer dengan cara yang menjamin pertimbangan dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Isu-isu pokok etika komputer saat ini antara lain: 1. Kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer antara lain denial of service atau melumpuhkan layanan sistem komputer, penyebaran spam, carding atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. 2. Cyber ethics. Etika dalam berinternet biasa disebut dengan cyber ethics. Cyber ethics merupakan suatu aturan atau nilai-nilai yang bisa jadi tak tertulis yang dikenal di dunia teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan TIK di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan TIK diharapkan mau mematuhi cyber ethics yang ada. Salah satu cyber ethics adalah netiquette atau suatu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiquette yang sering digunakan berpedoman pada standar netiquette yang ditetapkan oleh IETF atau the Internet Engineering Task Force. IETF adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri atas para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. IETF terbagi menjadi kelompok-kelompok kerja yang menangani beberapa topik seputar internet, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. IETF telah menetapkan netiquette guidelines yang terdokumentasi dalam RFC atau Request for Comments. 3. E-commerce. Secara umum, e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik di jaringan internet. Jadi, e-commerce merupakan kegiatan perdagangan secara elektronik dan online. Dalam pelaksanaannya, e-commerce menimbulkan beberapa isu terkait hukum perdagangan dalam penggunaan sistem networking secara online. Beberapa permasalahan tersebut antara lain menyangkut prinsip-prinsip yurisdiksi dalam transaksi, perlindungan konsumen, permasalahan kontrak dalam transaksi elektronik, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, diperlukan acuan model hukum yang dapat digunakan sebagai standar transaksi. Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah Uncitral Model Law on Electronic Commerce tahun 1996. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce yang diterbitkan oleh Uncitral sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah naungan PBB. 4. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau haki. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, hal ini memudahkan seseorang berbagi dengan orang lain. Hal itu menimbulkan banyak keuntungan, akan tetapi bisa menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran atas haki antara lain pembajakan properti intelektual, program komputer, lagu, film, dan lain-lain. Lalu pemakaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya, serta penjualan, penyewaan, dan pengunduhan produk digital secara ilegal.
5. Tanggung jawab profesi. Organisasi profesi di Amerika Serikat seperti ACM dan IEEE sudah menetapkan kode etik, syarat-syarat pelaku profesi, dan garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhinya. Adapun di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer yang didirikan sejak tahun 1974 bernama IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. IPKIN ini juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Munculnya kode etik profesi tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para penyandang profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional secara baik sesuai dengan profesionalisme yang ditetapkan. Indonesia juga secara khusus memperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat 3 pendekatan untuk menjaga keamanan di cyberspace, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, serta aspek sosial budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak. Karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Etika teknologi informasi dalam undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekarang kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.